Oke, selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia, selamat sore untuk kita yang ada di Amerika. Saat ini kita akan melanjutkan, kita punya pelajaran Wahyu 18 atau kabaran malaikat keempat. Jadi di sini kita akan mereview pelajaran yang kita sudah belajar waktu lalu ya. Di Wahyu 18 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang kita sudah belajar sebelumnya itu, Ellen White kasih kutipan yang mana di Wahyu 18 itu hari Pentekost akan diulang di Wahyu 18. Nah, yang kita tahu di hari Pentekost itu ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Berarti di Wahyu 18 juga akan ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas karena ini diulang lagi. Malah Ellen White bilang peristiwanya itu akan lebih besar di Wahyu 18 daripada di hari Pentekost. Oke. Nah, jadi kan orang sekarang lagi bandingkan dengan 9/11 2001 ya. Jadi kita tahu di 9/11 2001 tidak ada orang yang kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dan juga di hari Pentekost ribuan orang bertobat dalam satu hari. Kita lihat di 9/11 nggak ada peristiwa itu terjadi. Berarti dengan kata lain kita bisa bilang bahwa Wahyu 18 itu tidak terpenuhi di 9/11 2001 karena hari Pentekost tidak terjadi di situ. Oke. Nah, dan sekarang yang kita sudah bahas waktu lalu bahwa Ellen White bilang second angel's message akan diulang lagi di the fourth angel's message, yaitu di Wahyu 18. Nah, apa yang di Wahyu 18 itu? Yang Ellen White kasih deskripsi di Wahyu 18 itu adalah pekabaran yang mana Babylon sudah jatuh, orang-orang akan persecute mereka yang keep the Sabbath, dan itu akan jadi final test, dan itu final testnya itu adalah great test of loyalty, di mana kalau kita loyal sama Tuhan, kita akan keep the Sabbath, ya kan? Jadi orang yang keep the Sabbath itu akan menerima seal of God atau mark of the beast di saat dimana Sunday Law decree. Dan itu semua peristiwa yang terjadi di Wahyu 18 dan Ellen White kutip ayat 1, ayat 2, 4, dan 5 ya. Ini yang dia sudah kasih. Dan kita lihat bahwa di 9/11 enggak ada orang yang dianiaya karena keep the Sabbath day, enggak ada Sunday Law decree, enggak ada di 9/11. Ya kan? Ya mungkin ada sebagian orang yang mengalami aniaya karena hari Sabat, tetapi ini bukan secara keseluruhan yang mana undang-undang hari Minggu akan keluar. Dan itu tidak terjadi di 9/11 2001, tidak terjadi. Dan juga di sini Ellen White bilang di sini yang kita sudah belajar itu cup is full ya, cup is full. Nah, kalau kita belajar sesudah cup is full dalam sejarah di waktu lalu, bangsa-bangsa waktu lalu, setiap cup is full akan ada punishment atau judgment. Nah, kalau Wahyu 18 itu cup is full di 9/11, harusnya kita sudah menerima judgment, hukuman dari Tuhan. Tetapi sampai sekarang, kita bisa lihat ada gempa bumi lah, ada malapetaka ini dan itu, tetapi ini judgment without the wrath of God, murka Tuhan yang tidak ada dicampur dengan mercy lagi. Ya kan? Jadi semua kutipan yang kita sudah belajar at least setidaknya sampai sekarang ini, kita sudah buktikan bahwa semuanya itu tidak terjadi di 9/11. Oke? Dan kita lihat di sini juga di The Third Angel's Message, kita mau baca ya, dia punya kutipan yang ini kita kasih waktu lalu. Ini yang kita sudah belajar ya, yang last time itu. Dan kita lihat di sini, dia bilang jadi sesudah kita belajar semua kutipan, sekarang saya akan kasih kutipan kepada saudara-saudara, yang mana Ellen White combine seluruh peristiwa di mana pekabaran malaikat ketiga mengenai hari Sabat, outpouring of the Holy Spirit, terus habis itu ada seal of God, habis itu ada close of probation. Di sini yang kita sudah bahas waktu lalu ya. Jadi ini ada the third angel's message, waktu third angel's message, ya ini kita sudah kasih tapi saya akan gambar lagi. Dia bilang,
waktu the third angel's message close. Jadi di sini dimulai ya, the third angel's message yang proclaim dengan loud cry. Terus di sini di close. Dan kita sudah bahas waktu lalu, sesudah third angel's message the close, di sini akan ada time of trouble, 7 last plagues, di sini ya. Dia punya periode di sini. Dibilang, sesudah the third angel's message close, dibilang di sini, dibilang, enggak ada mercy lagi. Karena apa? Semua orang sudah mengambil keputusan di Sunday Law. Antara menerima Tuhan atau menerima tanda binatang atau menerima the seal of God. Terus dibilang, umat-umat Tuhan itu sudah selesai pekerjaannya dan mereka sudah menerima latter rain atau outpouring of the Holy Spirit atau hari Pentecost diulang lagi di situ. Dan di situ ada final test dan kita sudah tahu final test itu mengenai hari Sabat atau hari Minggu dan orang-orang akan menerima the seal of living God dan kita baca terus di mana setiap kasus sudah ditentukan untuk hidup dan mati. Berarti di situ sudah ada close of probation ya. Jadi kita lihat di sini Ellen White kasih kutipan, dia bilang sesudah the third angel's message close, sudah tidak ada mercy lagi, berarti di sini start of close of probation dari umat Tuhan terus kepada dunia, terus sampai the last person, orang terakhir yang hidup di dunia ini menerima kebenaran hari Sabat dan mereka harus decide, tentukan saya mau pilih Sabat atau Minggu di sini. Dan sesudah itu Ellen White bilang no more mercy, sudah tidak ada lagi belas kasihan, mercy yang diberikan kepada kita karena semua sudah mengambil keputusan apakah dia terima Tuhan atau tidak. Apakah terima seal of God atau mark of the beast. Jadi di sini akan ada dua kelompok. Orang yang akan terima seal of God atau mark of the beast ya. Di saat menerima mereka seal of God atau mark of the beast, disitulah pintu kasihan untuk mereka sudah ditutup. Dan orang terakhir akan mengambil keputusan di sini. This is the last person, and then after that, time of trouble, 7 last plagues, di sini ya. Murka Tuhan akan turun tanpa ada mercy lagi di sini. Oke, jadi inilah dan di periode waktu di sini akan ada outpouring of the Holy Spirit. Outpouring of the Holy Spirit ya. Jadi ini ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas di dalam periode di sini. Oke, tunggu ya sebentar. Oke, jadi dari periode di sini, disinilah malaikat keempat turun, bergabung dengan malaikat ketiga dan untuk mau proklaim akan kebenaran hari Sabat di sini. Dan di sini umat-umat Tuhan mulai akan menerima seal of God dan mereka kecurahan Roh Kudus, outpouring of the Holy Spirit, dan mereka akan kabarkan pekabaran ke dunia dan orang-orang akan menerima entah hari Sabat atau hari Minggu dan akan tutup pintu untuk semua. Jadi this is the beginning of closed door dari di sini ya. Close of probation sampai di sini. Oke, itu yang kita sudah review waktu lalu. Ya, jadi kita sudah lihat ya di gambar di sini, dia punya timeline di sini, the seal of God, mark of the beast, outpouring of the Holy Spirit, close of probation, dan ini semua yang kita belajar ini adalah description yang Tuhan berikan di Wahyu 18. Dan itu semua description yang terjadi yang kita sudah bahas selama ini, tidak ada yang terjadi di 9/11. Oke, jadi itu hanya another proof yang mana itu tidak terjadi di 9/11. Oke, dan ini kita sudah bahas waktu lalu, orang yang terima seal of God harus mempunyai karakter Yesus secara penuhnya. Nah, dan ini yang waktu lalu ya Kak Opin, yang kita bahas lagi, yang mana pada waktu midnight, oke? Jadi kita lihat di sini ya. Ini tambahan lagi, oke? Jadi pada waktu midnight, ada suara yang bilang apa Kak di sini? Pada waktu midnight, ada suara yang bilang apa di sini? Go ye out, iya kan?
Bisa lihat nggak di sini? Dia punya kutipannya. Apa teman-teman bisa lihat? Pada waktu midnight ada bilang, behold, the bridegroom coming, go you out. Bisa lihat? Bisa. Apa kalian bisa ya? Oke, thank you Tante Arli. Jadi pada waktu midnight ada suara yang bilang keluar. Oke, jadi kita mau lihat di sini ya, dia punya kata-kata itu. Oke, jadi dibilang pada waktu midnight disuruh keluar. Oke, di sini kita tulis midnight. Midnight. Apa? Go ye out. Dan dibilang di situ pada waktu midnight, ini juga pada waktu midnight itu ada apa sini? Great final test at the close of human probation. Jadi pada waktu midnight di situ ada close of probation di sini. Sedangkan yang selama ini kita belajar di Wahyu 18, close of probation itu pada waktu ada Sandal Decree. Ya kan? Sandal Decree di mana orang terima seal of God atau mark of beast, itulah mereka punya close of probation berdasarkan kutipan yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi Ellen White bilang pada waktu midnight ada suara go ye out. Dan di situ ada close of probation. Nah, kita sudah tahu juga di Wahyu 18 yang dibilang Babylon is fallen, karena Babylon sudah jatuh, kita apa di situ dibilang? Apa the result? Apa hasil di karena Babylon is fallen, apa yang kita lakukan? Di Wahyu 18. Babylon is apa Li? Keluar. Apa? Come out. Go out. That's right. Come out of her. Di Wahyu 18, Babylon is fallen. Kita kasih tanda merah. Babylon is fallen, come out. Oke, kita mau emphasize ini karena pelajaran kita another witness mengenai coming out. Babylon is fallen di Wahyu 18, come out. Di night dibilang go ye out. Punya kata-kata sama, oke? Ini sudah dua witness. Dan di pada waktu midnight ada close of probation. Oke, mari sekarang, ini semua pelajaran kita sudah bahas sebelumnya. Mari sekarang kita bahas mengenai second witness of the Sabbath issue. Oke, karena di sini yang kita bahas sebelumnya, yang menjadi Sabbath issue di Wahyu 18, di mana ada sandelo harus keluar, di mana ada sandelo, ada yang terima the seal of God atau mark of the beast, itu description yang Ellen White kasih di Wahyu 18. Oke, mari kita lihat another witness mengenai di Wahyu 18 atau mengenai hari Sabat ya. Oke, nah ini yang kita punya pembahasan sekarang ini. Oke, sebagaimana Tuhan memanggil the children of Israel, anak-anak keluar dari Mesir, supaya mereka bisa menyucikan hari Sabat. Oke, coba lihat ya. Dia juga memanggil umat-umatnya keluar dari Babylon supaya mereka tidak worship atau tidak berbakti atau tidak sujud terhadap binatang dan dia punya image terhadap the beast or his image. Oke, jadi kita sekarang ada another line, saudara-saudara. Oke, kita lihat ya. Another line-nya ini. Oke, saya put another line over here. Oke, bilang di sini. Oke, kita ganti warna hitam sekarang. Oke, jadi dibilang di sini ya. Kita bikin another line di sini. Oke. Jadi ini dari Mesir kan, dari Mesir, dari Egypt. Dia bilang, sebagaimana Tuhan memanggil the children of Israel keluar dari Egypt supaya mereka apalik di sini. Kenapa alasan mereka harus keluar dari Egypt? Supaya bisa menyucikan Sabat. Apa alasannya? Supaya bisa Terus Ellen White kasih paralel umat Israel keluar dari Mesir, keep the Sabbath. Ellen White kasih paralel dengan apa? Yang kita Come sudah out bahas. from Babylon. Jadi waktu Tuhan panggil bangsa Israel keluar dari Mesir untuk keep the Sabbath, kita juga
umat-umat Tuhan harus keluar dari Babylon supaya orang kita bisa bersabat atau tidak worship the beast atau the image. Tapi waktu Lali lihat keluar dari Babylon ini di mana Li yang terdapat di mana come out over my people dari Babylon? Mana ini? Wahyu 18 ayat 2. Oke, Wahyu 18 ayat 2 ya. Oke. Jadi kita sih sebagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir keep the Sabat, jadi Ellen White compare juga dengan Wahyu 18. Oke. Berarti kita tulis peristiwa yang keluar terulangi di Wahyu 18. Bisa begitu enggak, Li? Bisa begitu? Bisa. Iya kan? Oke. Sebagaimana Pentakost diulang 18. Sebagaimana Second Angel's Message diulang lagi di Wahyu 18. Sebagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir diulang lagi di Wahyu 18. Oke? Kita lanjutkan ya. Oke. Terus dibilang di sini. The man of sin atau anak manusia berdosa yang berpikir untuk bisa mengubah waktu dan hukum telah meninggikan dirinya di atas Tuhan dengan memberikan dia punya sahabat yang palsu kepada dunia. Oh, betul. Ini Sandelo kan? Karena dia sudah kasih dia punya sahabat palsu kepada dunia. Dan dia bilang, dunia, Kristen di dunia sudah menerima anak dari kepausan dan cradle itu support atau disayang-sayang, enoris kasih gizi atau kasih makanan atau ya jadi ke dunia kekristenan itu sudah terima anak dari kepausan yaitu gereja Protestan dan mereka sudah dan akhirnya mereka jadi waktu mereka sudah menerima sahabat palsu, mereka itu menentang Tuhan dengan memindahkan atau menyingkirkan dia punya memorial dan menegakkan atau mendirikan dia punya rival sahabat. Rival itu kalau misalnya gini ya, ada orang bertanding, jadi saingan kita punya, misalnya saya ada yang Lali lagi bertanding. Lali itu saya punya rival atau kita punya saingan. Jadi itu itu Kristen, dunia kekristenan itu sudah menerima itu sahabat palsu dan mereka itu sudah menentang Tuhan dengan mendirikan akan dia punya sahabat yang lain ya, yaitu hari Minggu. Oke, terus kita baca terus. Setelah kebenaran sudah diproklamasikan sebagai witness kepada seluruh bangsa, ya jadi ini waktu Ellen White tulis ini dia bicarakan pada hari Sandelo, di mana hari Sabat palsu sudah diberikan kepada seluruh dunia, oke? Dan kekabaran sudah diberikan kepada seluruh dunia oleh orang-orang yang sudah kecurahan Roh Kudus. Makanya dibilang bangsa Israel keluar dari Mesir supaya dia bisa memelihara hari Sabat. Umat-umat Tuhan juga harus keluar dari Babylon supaya mereka tidak keep Sunday itu kan. Jadi ini ini lagi berbicara mengenai Wahyu 18. Ellen White bandingkan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan di zaman waktu ada undang-undang hari Minggu. Karena dibilang di sini sesudah kebenaran telah diproklamasikan sebagai saksi kepada seluruh bangsa, setiap kuasa dari kejahatan yang bisa dibayangkan akan dioperasikan. Dan pikiran-pikiran yang bingung oleh suara-suara yang berseru, oh lihatlah Kristus di sini, lihat Kristus ada di sana. Ini kebenaran, saya sudah mempunyai pekabaran dari Tuhan. Tuhan sudah mengirimkan saya dengan terang yang besar. Jadi kita lihat ya, sesudah kebenaran diproklamasikan ke seluruh dunia sebagai witness, yaitu orang-orang yang sudah suci dan keep the Sabbath day holy, di saat itu Ellen White bilang akan ada kuasa-kuasa kejahatan yang bikin orang-orang bingung, yang bilang, oh Kristus ada di sini, Kristus ada di sana, saya punya terang yang besar, saya punya message dari Tuhan. Mereka akan bilang itu. Terus dia bilang, dan kemudian akan ada
penyingkiran dari landmark, dan ada usaha untuk menghancurkan pillars of our faith, atau yang dari kita punya iman. Terus dibilang di situ, and a more, lebih lagi usaha-usaha yang akan dibuat untuk meninggikan the false Sabbath. Wih, jadi ada usaha-usaha yang akan dibuat untuk tetap meninggikan hari Minggu dan akan menginjak-injak terhadap menghina atau menghina terhadap Tuhan dengan menggantikan hari yang dia sudah berkati dan dia sudah sucikan. Oke, jadi ada lagi usaha, a more decided effort untuk meninggikan hari Minggu dan menginjak-injak, istilahnya seakan-akan menginjak-injak atau menghina Tuhan dengan menggantikan hari yang Tuhan sudah berkati dan dia sudah cucikan. Ini false Sabbath, jadi ini apa namanya, false Sabbath atau Sabat palsu akan dipaksakan dengan hukum yang akan menindas. Ya, jadi akan ada hukum yang akan diberikan untuk dipaksakan kepada kita. Ada hukum yang akan menindas untuk dipaksakan orang-orang untuk supaya keep the Sabat yang palsu. Dibilang di sini, setan, malaikat-malaikatnya akan terbangun dan akan intensely aktif, akan sangat aktif bekerja dengan penuh energi dan ketekunan melalui alat-alat manusia yang akan digunakan untuk membawakan dia punya tujuan dari menghancurkan dari pikiran manusia the knowledge of God. Waduh. Jadi di saat itu, saudara-saudara, waktu mereka dengan kuasa yang lebih, usaha yang lebih giat untuk meninggikan hari Sabat yang palsu, dia bilang setan juga malaikat-malaikatnya akan bekerja dengan tekun untuk menghancurkan di dalam pikiran manusia tentang apa? Pengetahuan mengenai Tuhan. Nah, kita lihat ya. Jadi sesudah Ellen White kasih perbandingan apa yang akan terjadi, seperti bangsa Israel keluar dari Mesir untuk supaya keep the Sabbath, umat-umat Tuhan harus keluar dari Babylon untuk keep the Sabbath day supaya tidak worship Sunday, dan dibilang bahwa antara ini semua terjadi dan setan juga bekerja keras untuk mau destroy di dalam pikiran kita mengenai the knowledge of God. Nah, terus kalian lihat apa ya? Jadi Ellen White kasih deskripsi kan semua apa yang terjadi ya, dia bandingkan dengan Mesir, dia bandingkan dengan apa yang terjadi di saat. Terus kalian lihat di sini, tetapi sementara setan bekerja dengan dia punya lying wonders, dengan penipuannya dan kejadian-kejadian atau peristiwa, the wonders itu suatu yang sangat ajaib itu yang menyesatkan orang. Sementara setan bekerja secara demikian itu, the time atau waktu yang akan digenapi yang sudah dikatakan di Wahyu, di Revelation, and the mighty angel atau malaikat yang perkasa yang akan menerangi dunia dengan dia punya kemuliaannya, akan proclaim the fall of Babylon dan akan memanggil umat-umat Tuhan untuk meninggalkan Babylon. Wow. Jadi saudara-saudara, waktu Ellen White kasih description di sini, oke. Jadi yang Ellen bilang di sini, waktu setan bekerja dengan dia punya lying wonder, itu the time will be fulfilled di Wahyu 18, 1 dan 2, ya kan? Jadi kita lihat di sini ya. Ellen White kasih bandingkan. Kita ulang lagi. Bangsa Israel keluar dari Mesir untuk keep the Sabbath day. Kita juga harus keluar dari Babylon. Dan Ellen White bandingkan kan tadi ini Revelation 18 verse 1 and 2. Jadi kita juga keluar dari Babylon supaya kita bisa keep, oke?
seperti bangsa Israel keluar dari Mesir supaya mereka keep the Sabbath. Dan di saat itu, sementara setan dengan menggunakan manusia melakukan untuk modisif manusia di saat itu, supaya kita tidak mempunyai pengetahuan akan knowledge of God. Di situ Ellen White bilang, the time will be foretold in Revelation, waktu yang akan digenapi yang sudah diberitakan di Wahyu, and the mighty angels dan malaikat yang sangat perkasa akan menerangi bumi dengan kemuliaannya dan akan memproklamasikan akan kejatuhan dari Babylon dan memanggil umat-umat Tuhan untuk keluar dari Babylon. Jadi kita sudah lihat ya, dia punya line upon line dari Mesir keluar, dari Babylon harus dari keluar, terus dibilang ini kan, will proclaim the fall of Babylon dan call upon God's people to forsake her, atau come out of her my people. Jadi di sini kan, tadi kita sudah belajar, pada waktu midnight ada perkataan yang bilang go ye out. Waktu Babylon is fallen dibilang come out. Kita tulis lagi di sini ya. Come out of her, my people. Kenapa harus di come out? Supaya mereka tidak worship Sunday, mereka bisa keep the Sabbath day. Jadi kita sudah lihat, pada waktu midnight ada go ye out, 18 ada of her, my people. Jadi ini pada waktu midnight go ye out, ini di Matius 25, oke? Di Matius 25, di perumpamaan mengenai 10 anak darah. Kalau di sini come out of her my people, ini di Revelation 18 yang ini ya, come out of her my people. Oke, jadi kita sudah lihat ada dua bukti, bukan dua bukti, ada line upon line yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk bisa melihat bahwa di Wahyu 18 itu terjadi pada waktu Sandelo, yang mana umat-umat Tuhan harus keluar supaya bisa keep the Sabbath day. Oke, dan Ellen White sudah bandingkan di zaman di Mesir dengan di zaman kita. Jadi isunya apa di Wahyu 18? Supaya kita bisa keluar apa? Ada undang-undang yang memaksakan kita untuk menerima hari Minggu. Dan itu adalah undang-undang hari Minggu. Dan kalau kita tidak menerima undang-undang hari Minggu itu, kita akan dianiaya. Tetapi kalau kita menerima hari Minggu itu, kita tidak akan dianiaya, tapi kita akan mendapat tanda binatang. Tapi kalau kita menerima Sabat, kita akan mendapatkan the seal of God. Ini ya, saya ulang-ulang karena ini sangat penting untuk melihat bahwa di Wahyu 18 ini tidak terjadi di 9/11. Karena sekali lagi di 9/11 tidak ada paksaan untuk saudara dan saya untuk memilih untuk worship hari Minggu. Tidak ada sama sekali ya. Dan tidak ada penganiayaan yang mana kalau kita tidak worship hari Minggu, kita itu akan dianiaya. Itu tidak terjadi di 9/11. Oke, jadi kita lihat di sini bangsa Israel keluar dari Mesir pada waktu untuk keep the Sabbath day. Dan ini Ellen White kasih description, ini terjadi pada Wahyu 18, waktu undang-undang hari Minggu keluar, dan itu Ellen White bandingkannya dengan bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke, ready ya? This one, oke? Oke, jadi waktu kita lihat bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu kejadiannya apa? Kalian masih ingat? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada satu kejadian. Apa kejadian waktu mereka pas keluar dari Mesir? Apa kejadiannya itu? Pasca Atau Passover, oke? Oke, lihat ya. Oke, Keluaran 12 ayat 12. Oke? Saya akan melewati tanah di Mesir malam ini, dan saya akan smite atau pukul atau menghancurkan semua firstborn, anak pertama di tanah Mesir, manusia dengan binatang, dan again semua all the gods, ilah-ilah dari Mesir, saya akan judge, saya Tuhan. Oke. Jadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, lihat ya, ini gambar.
pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ini untuk keep the Sabbath, itu ada juga peristiwa mengenai Passover. Oke, waktu mereka keluar untuk keep the Sabbath. Oke. Dan dibilang, Tuhan, aku akan melewati tanah ini pada malam ini. Oke, malam ini. Ingat ya, Exodus 12 ayat 12. Terus di Exodus 12 ayat 31, jadi ini dia punya kelanjutan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Terus dibilang, Exodus 12 ayat 31, dan dia memanggil Musa dan Harun pada malam hari, ini Tuhan ya, dan berkata, bangkitlah dan get you forth, keluar from among my people. Oh, bukan Tuhan. Siapa namanya? Raja Mesir. Dia panggil Musa dan Harun pada malam dan bilang, bangkit, keluarlah engkau dari saya punya umat, kamu children of Israel, dan go, keluar. Untuk apa? Serve the Lord as you have said. Jadi Harun bilang kepada Musa dan Raja Firaun bilang kepada Musa dan Harun, apa dia bilang, Li? Apa yang dia bilang? Apa yang Firaun bilang? Pergi keluar dari umat. Go out. Iya kan? Get out. Betul enggak? Betul? Itu kan yang Harun bilang. Keluar kamu. Masih familiar suara keluar? Get out atau get you forth among my people. Go, keluar, bangkit keluar. Oke, kita taruh di sini ya. Oke, di sini dibilang go out. Di sini, di Egypt. Sama kan, Wahyu, go out. Untuk keep, supaya kamu bisa serve the Lord atau supaya kamu bisa keep the Sabbath. Oke, jadi ini di Mesir, kamu keluar supaya kamu keep the Sabbath. Dan waktu itu, waktu mereka keluar itu terjadi jadi pada waktu di Passover, oke? Sekarang di Alkitab dibilang pada waktu malam. Kita lihat, oke? Kita lihat Ellen White bilang pada waktu malam itu yang mereka keluar dari Mesir supaya keep the Sabbath, dan waktu mereka keluar itu dari Mesir keep the Sabbath, Ellen White bilang itu sama dengan Wahyu 18. Oke? Kak Opin, are you ready, Kak? Mau baca Ellen White punya kutipan? Kapan pada waktu mereka keluar untuk keep the Sabbath, dan itu sama dengan Wahyu 18 ayat 1. Keluar untuk keep the Sabbath. Oke, Kak Opin, are you ready? Oke. Kak Opin ready? Oke. Kak Opin, kapan pada waktu anak-anak Mesir firstborn di slain, Kak, dibunuh? Kapan, Kak? Terus mereka keluar dari Mesir? Kapan Midnight. ini, Kak Opin? Pada waktu midnight. Oh man, pada waktu midnight semua anak-anak yang sulung dari orang Mesir dibunuh, Kak. Ya. Terus raja bilang kepada, dan the king sent to Israel, dan raja bilang kepada bangsa Israel, apakah bangkit dan keluar. Pergi. Pergi. I see. Supaya kamu bisa keep the Sabbath. Dan itu terjadi kapan, Kak Opin? Midnight ya. Midnight. Aduh. Oh man. I see. Wow, Kak Opin, another witness mengenai midnight. Oke, ini midnight, keluar, come out supaya keep the Sabbath, dan itu perkataan itu sama dengan Matius 25, go ye out, come out. Raja Firaun juga bilang apa? Keluar, sama enggak? Dan itu terjadi kapan? Midnight, Kak Opin. Oh man. Artinya secara Joy, secara gimana itu? Kita mengerti, cuma maksudnya kalau kita mau uraikan ya, itu gimana? Jadi ini midnight-nya itu terjadi pada Wahyu 18, Kak. Sandelo yang keluar, bukan terjadi sebelum Sandelo. Itu yang kita mau bilang. I see. Ya
Bisa lihat kan midnight. Iya. Kalau di ayat Tuhan hanya di Exodus hanya bilang malam-malam. Ellen White nggak bilang malam, dia bilang midnight. Ellen White bilang midnight, Kak. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir supaya keep the Sabbath, itu terjadinya pada waktu midnight. Kita juga di Revelation 18 keluar dari Babylon supaya bisa keep. Tapi kan compare, Kak, bukankah Ellen White compare waktu keluar dari Mesir sama dengan Revelation 18? Bukankah itu yang kita belajar tadi, baca tadi? Kan? Jadi maksudnya proses keluar ke Mesir ini itulah midnight kan? Iya. Dan Ellen White compare waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu pada waktu midnight supaya mereka keep the Sabbath. Ellen White compare di zamannya kita di Wahyu 18 orang keluar dari Babylon supaya keep the Sabbath. Berarti untuk keep the Sabbath itu kapan? Midnight kan? Seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir untuk keep the Sabbath. Bisa lihat nggak, Kak? Dia punya line upon line. Kalau dihubungkan dengan Pentecost? Jadi gini, Kak. Jadi penyuci. Line upon line. Ya, gimana, Kak? Oke, kita bikin dulu ya. Go ahead. Line, ya. Line upon line di sini ada Egypt. Keluar dari Egypt pada waktu midnight. Betul nggak? Dia bilang apa? Yeah. Go out. Ellen White bandingkan di Mesir itu dengan Wahyu 18, Kak. Di Wahyu 18 ada go out. Supaya apa? Keep the Sabbath. Keep the Sabbath. Oke. Di bangsa Israel, waktu go out untuk keep the Sabbath itu terjadi pada waktu midnight. Dan Ellen White bilang peristiwa ini sama dengan peristiwa ini, Kak. Ngerti enggak, Kak? Ini dua peristiwa itu sama, kasih dia punya paralel. Berarti kalau bangsa Israel keluar dari Mesir untuk keep the Sabbath, terjadi pada waktu midnight, berarti midnight di zaman kita itu di Revelation 18, waktu kita keluar dari Babylon untuk keep the Sabbath, dan itu terjadi pada waktu Sunday Law. Berarti midnight-nya ini terjadi Sunday Law, bukan sekarang ini gitu loh. Karena sekarang ini tidak ada undang-undang yang bilang kita harus keep Sunday. Bisa dapat itu, Kak? Bisa mengerti, puji Tuhan ya. Oke. Ya, itu yang kita bilang, there's another witness yang mana midnight nanti Sunday Law, bukan sekarang. Karena pada waktu midnight, bangsa Israel keluar dari Mesir untuk keep the Sabbath, kita punya midnight, kita keluar dari Babylon supaya keep the Sabbath. Karena Ellen White bandingkan Mesir dengan Revelation 18 itu sama, paralel. Bisa dapat, Kak? Iya, puji Tuhan ya. Jadi prediksi midnight. Oke. Ya, jadi kita sudah lihat line upon line di mana bangsa Israel keluar dari Mesir pada waktu midnight supaya keep the Sabbath. Kita juga akan keluar dari Babylon di waktu midnight kita, yaitu pada Sunday Law. Oke, kita sudah establish itu ya. Nah, jadi sekarang ini dia punya kutipan. Oke, ready ya? Oke, ready. Ada 2 kutipan baru kita akan tutup. Karena the next lesson sudah another topic lagi begitu. Tapi masih di Wahyu 18, but another subject. Oke, kalian lihat di sini ya. Kan kita sudah bilang bahwa pada waktu midnight itu akan terjadi pada Sunday, karena kita bandingkan line upon line antara Mesir dengan Wahyu 18 yang Ellen White bilang di sini. Oke. Nah, coba lihat di sini ya, Kak Opin, coba lihat. Kamu jadi Ellen White ini tulis kepada Brother K. Brother K di dia punya, kalian bisa baca di sini, bisa selected messages, dia tuliskan kepada Brother K. Ini dia bilang, kamu ambil passages, bukan ayat-ayat, ya bagian-bagian di testimoni. Kalau dia bilang testimoni itu Ellen White punya writing. Kamu ambil beberapa bagian di saya punya tulisan dan berbicara mengenai close of probation, tutup pintu, dan ada shaking among God's people, dan kamu berbicara untuk keluar dari
to coming out from these people of a pure, dan kamu bilang harus keluar dari orang-orang ini, orang-orang yang lebih suci, lebih murni, holier, that will arise. Jadi sekarang gini, kita kan sudah belajar bahwa midnight itu nanti Sunday, closing itu nanti Sunday law. Tapi kita sudah tahu bahwa kita dengar bahwa ada pekabaran yang mengatakan bahwa sekarang ini sudah apa? Close of probation, atau sekarang itu sudah ada midnight, atau sekarang ini harus keluar dari Tuhan. Kalau sudah terjadi sebelumnya loh, bukan hanya sekarang ini. Dan kita lihat Ellen White bilang, kamu ambil tulisan testimoni dan bilang-bilang sudah close of probation, and you will talk of coming out from these people of a pure, holier people that will arise. Dan bilang harus keluar orang-orang yang lebih murni dan lebih pure akan bangkit. Kak Opin, Ellen White bilang apa? Semua ini menyenangkan musuh. Untuk bilang-bilang tutup pintu, ada shaking, harus keluar. Wow, ini musuh senang dengannya. Terus Ellen White bilang This apa? is what Satan wants. Kalau kalau orang banyak menerima pandangan yang kamu advance, yang kamu kasih, and talk and act upon them. Jadi kalau orang terima ini, sudah tutup pintu, sudah ada shaking, sudah harus coming out, dan orang berbicara dan mereka beraksi, harus ini sudah close of probation, sudah shaking, sudah coming out. Ellen White bilang apa? Kita akan lihat akan ada greatest fanatical excitement. Akan ada orang yang excited, orang yang jadi fanatik, yang akan pernah dilihat among Seventh-day Adventists. This is what Satan wants. Wow. Waktu kita baca ini, kita bilang, Tuhan, this is happening right now. Yang kita heran, Joy. Yang kita heran, kok kutipan ini ada sih? Joy, itu di post Puji Tuhan, Kak. Enggak. Halo Joy, jadi itu di post belum? Iya. Yang lainnya. Oke, jadi kita lanjutkan di sini, kita selesai di sini. Dibilang di sini bahwa seluruh dunia diterangi dengan kemuliaan oleh kebenaran Tuhan. Jadi ini Wahyu 18 ayat 1 ya. Tuhan tidak akan tutup dia punya pintu sampai seluruh pekabaran yang until the warning message, pekabaran warning akan diproklaim secara nyata ya. Jadi pintu kasihan akan ditutup, nggak akan ditutup sampai pekabarannya akan diproklaim. Dan Ellen White kutip Wahyu 18 ayat 1. Dan dia bilang, the trumpet harus kasih certain sound. Hukum Tuhan harus dimagnify. Dan tuntutannya harus dikasih dengan true sacred character. Di situ dibilang. Supaya that the people, umat-umat akan dibawa untuk mau decide, menentukan apakah mereka mau kebenaran atau melawan kebenaran. Itu dibilang. Dan pekerjaan harus, tapi pekerjaan akan di cut short in righteousness. Dan dibilang, the message of Christ righteousness, pekabaran dari kebenaran Kristus akan diberikan dari satu of the world to another. Jadi pekabaran righteousness by faith, Christ righteousness itu akan dikabarkan ke seluruh dunia. Dan Ellen White bilang, inilah the glory of God yang akan tutup pekerjaan malaikat ketiga. Wow. Jadi kita lihat di sini, pekerjaan malaikat ketiga itu kan dimulai di sini toh, pekerjaan malaikat ketiga. Jadi pekerjaan malaikat ketiga yang akan kasih hari Sabat, dan Ellen White bilang akan kasih mengenai righteousness, Christ righteousness, dibilang di situ kan. Dan dibilang ini warning akan pergi ke seluruh dunia, dan Tuhan tidak akan tutup pintu sampai pekabarannya atau warningnya atau amarannya itu dikasih. Dan itu dibilang, apa pekabaran itu? Dibilang, the message of Christ righteousness, dan hukum Tuhan akan ditinggikan, entah mereka mau ikut atau melawan.
Nah, dan di sini dikatakan mengenai close of probation, dan Ellen White kutip the whole earth lightened with the glory of God, yaitu Revelation 18 verse 1, dan dibilang ini glory yang Revelation 18 verse 1 itu akan ditutup which closes the work of the third angel. Jadi Ellen White selalu combine the fourth angel's message, third angel's message, dan di situ ada apa? Dia kasih mengenai close of probation, dan di situ dikasih mengenai pekabaran Tuhan atau hukum Tuhan akan ditinggikan, dan orang akan mengambil keputusan entah akan mengikuti hukum Tuhan atau mau against the truth. Kayak gitu ya. Jadi kita sudah lihat bahwa sudah banyak sekali, udah banyak sekali sudah banyak sekali witness after witness. The whole earth will lighten with His glory. Di sini ada close of probation, ada warning, pekabarannya hukum Tuhan ditinggikan, Christ righteousness, dan akan disebarkan ke seluruh dunia. Dan itu Tuhan Ellen White bilang, dia nggak akan close itu probation sebelum warningnya ini diberikan. Jadi jangan orang bilang sekarang sudah close of probation sebelum Tuhan tutup pintu kasihannya. Karena Tuhan nggak akan tutup sampai warningnya akan diberikan. Dan dia quote, Ellen White quote Revelation 18 verse 1. Oke? Jadi puji Tuhan, mudah-mudahan dengan pekabaran saat ini, kita bisa lihat sudah story after story, witness after witness yang berbicara mengenai Revelation 18:1, dan itu terjadi pada waktu Sunday Law, itu juga close of probation, itu juga coming out dari Babylon dan bangsa Israel coming out from Egypt supaya keep the Sabbath, dan yang semua yang kita belajar mengenai Revelation 18:1 itu, semua yang kita belajar sampai sekarang ini itu tidak terjadi pada waktu Sunday Law. Oke? Dan sekali lagi ya, dari semua yang kita belajar sampai saat ini adalah Ellen White tekankan hari Sabat, dan seperti tadi pembicaraan kita bahwa supaya kita bisa keep the Sabbath day, kita sendiri harus holy. Kita nggak bisa holy karena kita punya carnal mind. Bagaimana solusinya? Pekabaran malaikat ketiga, harus ada Christ in us yang bisa melakukan itu. Itulah dari inti pekabaran yang mana nanti kita akan kabarkan ke seluruh dunia menjadi witness kepada orang-orang. Oke? Dan itu adalah kita punya pelajaran Bible study pada saat ini. Saya bawa dalam nama